Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. yang kami hormati eh, Pak Didik Rahbini, Profesor Didik Rahbini, Rektor Universitas Paramadina. Kemudian para pembicara yang telah bergabung bersama kita pada hari ini. Pertama ada Mas Wijayanto. Salam ketemu kembali Mas. Kemudian Sama-sama ya. ada Mas Hadi Purnama. Mas Hadi, sepertinya saya sudah pernah kenal ya di Belanda dulu Mas ya, di Vrije Universiteit. Ya, Pak Fahmi juga sudah bergabung. Kemudian juga ada dua pembicara lainnya, yaitu Mbak Khairunisa dari Perludem dan Mas Ihsan dari Paramadina mungkin akan menyusul nantinya. Dan juga sepertinya sudah hadir rekan-rekan media di sini banyak sekali sepertinya dan eh, kita akan mungkin mudah-mudahan nanti pemberitanya juga akan maksimal dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Eh, Pada sore hari ini, perkenankan saya selaku moderator akan mengatur lalu lintas diskusi kita pada hari ini. Saya Septa Dinata, dosen Universitas Paramadina. Topik diskusi kita pada hari ini adalah masa depan demokrasi Indonesia di masa kepemimpinan baru. Mungkin ada dua konteks penting kenapa topik ini penting kita diskusikan. Pertama, memang belakangan ini muncul topik dalam ilmu politik dan ilmu sosial pada umumnya terkait dengan democratic backsliding di Indonesia. Ada isu kemunduran demokrasi eh, dengan berbagai macam indikator, ya. Kita tahu mungkin juga dalam ilmu politik misalnya salah satu indikator keberhasilan reformasi itu berdirinya Mahkamah Konstitusi dan juga mungkin KPK. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana dua lembaga ini juga dilibas oleh apa undemokratik ya, kecenderungan yang tidak demokratis dari kekuasaan hari ini. Dan konteks yang kedua, kita hari ini menyaksikan bahwa lahirnya kepemimpinan baru, mungkin besok yang menjadi hari penentu apakah betul-betul ini akan menjadi keputusan penting lahirnya kepemimpinan baru atau mungkin akan ada cerita lain besok kita akan saksikan. Tetapi tentu dengan topik ini kita mengasumsikan bahwa kita akan menghadapi era kepemimpinan baru di mana mungkin selama ini juga kita banyak membaca, mendengar bahwa salah satu kekhawatiran yaitu kembalinya keluarga cendana dan hari ini kita eh, kekhawatiran itu apakah cukup beralasan atau tidak tentu perlu dibuktikan di masa-masa yang akan datang. Nah, hari ini kita menghadirkan para pembicara yang sangat kompeten untuk berbicara dari perspektifnya masing-masing. Ada Mas Wijayanto yang dikenal seorang ilmuwan politik yang fokus pada demokrasi dan kebebasan pers. Kemudian juga ada Mas Hadi Purnama yang sangat pakar di bidang hukum, HAM, gender. Kemudian juga Mbak Khairunisa dari Perludem yang kita tahu sangat fokus pada isu-isu kepemiluan, ya, dan itu juga bagian penting ya dari tonggak demokrasi kita. Kemudian juga Mas Iksan, ini dosen Universitas Paramadina yang juga kandidat doktor di bidang ekonomi politik di salah satu universitas terkemuka di Taiwan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kesempatan pertama kita akan dengarkan sambutan arahan dari Profesor Didik Jirahbini yang juga beliau dikenal sangat vokal dan konsisten untuk menyuarakan permasalahan demokrasi dan juga tentang ekonomi. Kepada beliau kami persilakan.
masih mute, Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Ya, oke. Yang pertama, secara kelembagaan ya, para Madinah dan LP3S kerjasama ini sudah cukup lama, sudah eh, sebaiknya diteruskan di tahun 90 ya, atau bahkan sebelum itu ya, tahun 90 awal ya, 91, 92. Itu ada satu forum ya, namanya Forum Indonesia Muda Film. Nah, itu diskusi yang berseri anak-anak muda ya, ada Fahri Ali, Rizal Malarangeng, Denny J.A., ya, Haidar Bagir, Fahri Ali, ya. Dan sekarang sudah tua-tua semua, sudah jadi tokoh. Itu kerjasama antara LP3S, Paramadina, dan Kompas. Ya. Dan itu menyuarakan hal-hal yang terkait dengan politik dan demokrasi. Ya. Nah, ini kebetulan ada Mas Fahmi, diteruskan saja. Ya. Ini penting karena LP3S merupakan satu lembaga yang cukup lama dan tidak boleh berhenti nafasnya ya, agar civil society tetap kuat. Yang kedua, pengantarnya ada 2 orang, ya. Pembicaranya ada 4, ya. Jadi saya tidak akan lama-lama ya. Pengantar saya, kalau demokrasi itu seperti sekarang, ya, strukturnya, elannya, kemudian pelaku-pelakunya, behaviornya, maka pada periode yang akan datang bisa terjerumus kembali ya ke dalam kemunduran. Mengapa ya? Nah, sekarang lobby-lobby untuk pemerintahan yang akan datang sudah terjadi dan semuanya akan ikut pemerintah. Berarti perilaku para politisi dan partai-partai itu tidak mempunyai satu kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi yang sehat. Jadi oposisi itu dianggap tidak penting, check and balances dianggap tidak penting. Nah, sekarang mengapa kita terjerumus selain alasan-alasan yang sangat banyak dikemukakan oleh para ahli? Karena perilaku rakyat Indonesia yang naif, kepercaya kepada seorang manusia yang memimpin seolah-olah seperti malaikat. Kemudian dialah imamnya, ya. Nah, itu sama dengan masyarakat tradisional yang awam percaya kepada pemimpin, ada jenggotnya, ada rambutnya putih, ya, kemudian dia gerak senyumnya kemayu, ya. Jadi percaya kepada orang, ya. Jadi selama 10 tahun itu percaya kepada orang lalu tertipu semua. Nah, karena itu menurut saya ke depan kita harus membangun sistem, membangun rule of law, membangun check and balances, ya, membangun behavior dari publik, bukan bukan behavior dari satu orang. Satu orang kan behaviornya tuh kelihatan bagus, tampak bagus, demokratis, benevolen, ya, dan seterusnya. Kemudian ternyata selama 10 tahun kita tertipu. Kemudian demokrasi dimainkan semau gue, ya, peraturan, ya, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law, rule by law, ya. Jadi hukum itu ditekuk-tekuk, ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, ya, ya, seolah-olah itu tidak melanggar, ya, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik, ya. Jadi publiklah yang menjadi pendorong dari kemunduran demokrasi. Ya, nah, sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, dengan elegan, dengan bagus, modern, itu tidak mendapat tempat, kan itu suara harus diteruskan, ya. Jadi saya berharap teman-teman, ya, dari pembicara ini, Mas Wija, ya, Mas Hadi, ya, Saudara Indonesia dan Iksan, coba suarakan dan diperkuat dengan teman-teman media, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutan yang mencerahkan. Poin-poinnya sudah kita tangkap tadi bahwa memang
perlembagaan demokrasi kita masih butuh PR yang banyak, dan kita terlalu banyak fokus kepada eh, personifikasi ya, kepemimpinan. Selanjutnya sambutan dari Pak Fahmi Wibawa selaku Direktur Eksekutif LP3IS. Kepada beliau kami persilakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan dalam kesempatan suasana Lebaran ini kami atas nama LP3IS menyampaikan salam silaturahmi Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Meneruskan apa yang disampaikan Prof. Didik tadi ya, saya sepenuhnya sependapat dan insya Allah akan memfollow up bahwa kerjasama masyarakat sipil dalam hal ini LP3IS dengan Universitas Paramadina dan juga institusi media dan masyarakat sipil lain itu harus diteruskan dan dikumandangkan lebih luas lagi ya, supaya kita tidak hanya terkungkung atau istilah berbeda tadi tanda kutip tertipu oleh satu orang yang kemudian dianggap seperti malaikat tadi. Teman-teman semua, agenda ke depan yang kita akan diskusikan sore ini adalah bagaimana supaya masa depan demokrasi ya, atau mungkin persisnya bagaimana masa depan demokrasi di masa kepemimpinan baru itu kembali kepada kitohnya, ya, kembali kepada jalurnya. Ya. Jadi ke depan nanti teman-teman narasumber akan menguraikan ya pentingnya kembali kita mendistribusikan ya, distribution of power ini kita kembalikan kepada tracknya. Setelah kemarin dibajak oleh seseorang tadi ya, kemudian ada accumulation of power ya. Jadi ke depan ini kita immediate actionnya adalah bagaimana kita mengembalikan demokrasi kita ke arah distribution of power ya, tidak kemudian ada akumulasi power yang kemudian tanpa terkendali. Memang besok ya, seperti tadi moderator sampaikan, besok kita akan mendengarkan bagaimana MK memutuskan ya. Namun saya kira tidak akan radikal keputusannya ya. Ada hari ini katanya ada launching film lanjutan dari Dirty Vote ya, ada Dirty Election yang memang sangat membuka mata kita tentang aksi di balik pemilu kemarin. Ya. Kemudian juga gegap gempita amicus curiae ini ya, ini saya kira tidak akan kemudian membuat MK radikal memutuskan besok. Ya. Oleh karenanya kita nggak perlu berpangku tangan, kita akan menyiapkan energi kita untuk kemudian mengembalikan ya demokrasi kita supaya tidak ada akumulasi dari kekuatan tadi. Nah, kenapa demikian? Karena memang konstitusi kita menjamin betul itu mengenai demokrasi ya. Di Undang-Undang Dasar betapa kita kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, organisasi segala macam itu memang dijamin ya. Yang sekarang ini kemudian dikerdilkan dengan cara menguasai semua perangkat atau aparat negara ya oleh pemerintah. Nah, kalau reformasi kemudian dulu sudah berhasil katakanlah mengembalikan TNI ke barak ya sebagai penjaga NKRI. Nah, ini perangkat negara yang lain ini juga harus kita kembalikan ini. Ya, kita tahu kenapa pemilu begitu centang perenang ini kan salah satunya karena aparat negara yang mestinya menjaga betul marwah demokrasi ya, baik itu ASN, kepolisian ya, penegak hukum ini kemudian dimanfaatkan ya oleh si seseorang tadi. Nah, jadi reformasi harus kita teruskan, harus kita gencarkan dengan mengembalikan juga para perangkat negara tadi kepada pada porsinya, kepada tusinya, tugas dan fungsi yang memang dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi sore ini kita berharap nanti teman-teman narsum ya, Mas Wijayanto, Mas Hadi Purnama, Mbak Khairunisa, dan Mas Iksan ya, bisa mengurai dari perspektif multi angle ya, angle
demokrasi, tentunya background-nya Mas Wija bisa menguraikan bagaimana sisi politiknya ya, bagaimana hukum tata negara. Mas Hadi saya kira akan menguraikan supaya masing-masing perangkat tadi kembali ke tag-nya ya, Mbak Hoirinisa ya, pemilu ini supaya betul-betul nanti akan berjalan aman, tidak lagi dimanfaatkan oleh satu dua pihak. Nah, jadi kami LP3S ya sangat concern dengan ini, dan semoga dengan diskusi ini kita kembali lagi ada harapan. Kita di tengah terjun bebas demokrasi ini nanti kita semoga masih ada asa yang bisa membuka lentera peradaban kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fahmi atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembicara pertama, dimulai dari Mas Wijayanto, Dr. Wijayanto. Mungkin akan lebih fokus kepada persoalan demokrasi secara umum dan juga mungkin sesuai dengan keahlian beliau di bidang kebebasan pers. Kepada beliau kami persilakan 10 sampai 15 menit mungkin Mas. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Mas Septa ya. Senang ketemu lagi. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Prof. Didi, Mas Direktur ya, Mas Fahmi, Mas Hadi, lalu kemudian ada Mas Ihsan dan Mbak Ninis ya, dan teman-teman semua, teman-teman jurnalis ya, akademisi aktivis yang bergabung di diskusi kita. Senang untuk berjumpa kembali. Ya, masih senyampang Sawal, mohon maaf lahir dan batin. Dan meskipun masih Sawal, Prof. Didi sudah semangat ya, sangat bersemangat untuk menginisiasi diskusi yang sangat menarik ini. Terima kasih Prof. Beliau adalah contoh untuk kita semua, saya pikir, yang muda-muda untuk tetap bersemangat meskipun situasi demokrasinya memang seperti background belakang saya ini agak-agak gelap ya. Tapi dari kegelapan itu mudah-mudahan akan muncul harapan, yaitu seperti disampaikan oleh Mas Fahmi. Yang dari mana harapan itu? Saya pikir jawabannya adalah dari masyarakat sipil. Saya nanti akan ke sana, saya akan bahas lebih jauh tentang peran masyarakat sipil yang seharusnya lebih kuat ke depan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mencoba menjelaskan ya, atau mencoba mendefinisikan gitu. Sebenarnya keadaan seperti apa yang tengah kita hadapi dan kira-kira nanti ke depan seperti apa dan apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil gitu. Jadi ada 3 ya. Pertama, keadaan kita hari ini seperti apa, kedua, ke depannya bagaimana, dan terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan. Nah, saat ini Center Media dan Demokrasi LP3S kita tengah merampungkan satu tulisan sebenarnya. Ya, jadi seperti teman-teman tahu, mungkin yang sedang bergabung, LP3S telah menerbitkan Outlook Demokrasi setiap tahun. Salah satu penggagasnya adalah Prof. Didi, ya, yang juga hadir bersama kita. Sudah ada 4 Outlook ya, 2019, 2020, 2021, 5 sampai 2024 ini. Dan juga kita menerbitkan buku catatan 100 ilmuwan politik itu. Dan untuk Outlook yang akan datang, kita sudah mulai juga mempersiapkan. Nah, kira-kira tulisan itu kurang lebih judulnya adalah tentang nostalgia of the authoritarian past. Jadi hidup dalam nostalgia masa lalu itu. Masa lalu yang bagaimana? Masa lalu yang kita namai Orde Baru itu gitu. Jadi dalam Outlook demokrasi kita sebelumnya kita telah sampaikan bahwa kemunduran demokrasi berlangsung karena berbagai hal ya yang nanti saya uraikan lebih jauh. Nah, hari ini ya dan semua gejala itu membuat kita jadi mirip seperti Orde Baru gitu ya. Nah, hari ini saya pikir sudah semakin komplit itu. Nah, kira-kira apa yang mau saya sampaikan argumen yang mau saya sampaikan adalah bahwa apa yang telah dibangun atau yang sudah berlangsung pada masa 10 tahun atau hampir 10 tahun Jokowi ini
akan terus berlanjut pada masa Prabowo gitu. Dan akan lebih eh, 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 apa ya, lebih pesimistis memang situasinya, akan lebih buruk keadaannya. Nah, sayangnya itu memang satu ramalan yang tidak mengembirakan ya, tapi izinkan saya menjelaskan mengapa. Jadi kita mencatat sekurang-kurangnya ada 6 ya, ada 6 karakteristik gitu. Ya, karakteristik Orde Baru yang kita ulangi pada masa Jokowi dan akan lebih kita eh, ulangi lagi, akan kita lanjutkan dan intensitasnya akan lebih tajam gitu, akan lebih, kalau gambar itu akan semakin lebih tebal gitu warnanya. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang juga kita catat di berbagai outlook kita, dan hari ini menjadi pembahasan kita semua, eh, tadi disebut juga oleh Mas Fahmi, yaitu pengingkaran atas aturan main demokratis. Jadi kalau kita merujuk pada bukunya dua profesor Harvard itu ya, tentang kematian demokrasi di Amerika, ya, Ziblatt dan Levitsky, yang kita juga jadikan indikator di outlook kita. Yang pertama adalah pengingkaran aturan main demokratis. Jadi apapun keputusan besok sebenarnya, ya, apalagi kalau keputusannya seperti disampaikan Mas Fahmi tadi, nggak akan ada sesuatu yang radikal. Sebenarnya pengingkaran atas aturan main demokratis itu sudah berlangsung ya, ketika ya putra presiden kemudian diloloskan untuk maju dalam pemilu melalui revisi ya, revisi undang-undang yang disetujui oleh MK gitu, yang kemudian bermasalah secara etika gitu. Jadi pengingkaran atas aturan main demokratis, dan dalam hal ini bahkan konstitusi sudah berjalan sebenarnya gitu. Nah, itu kemudian tidak hanya menjadi sebuah peristiwa, tapi akan menjadi sebuah legacy. Legacy itu artinya akan menjadi satu dasar gitu, yang kemudian akan menjadi pedoman perilaku dari politisi-politisi berikutnya di masa datang gitu. Jadi apa-apa yang sudah kita kemudian bangun atau kita runtuhkan itu tidak akan kemudian tanpa bekas gitu, akan punya dampak gitu ke depannya. Sama seperti tadi disebutkan oleh Mas Septa ya, tentang revisi Undang-Undang KPK gitu. Dengan Undang-Undang KPK yang baru ini, kita tahu bahwa dengan revisinya ya, KPK semakin lemah, IPK kita drop terus gitu, semakin buruk, kepercayaan pada KPK semakin pudar, dan elit-elit yang kuat itu tidak bisa ditangkap lagi. Seperti nggak ada OTT yang menangkap elit-elit yang kuat gitu, seperti dulu gitu. Ya, KPK jadi seperti macan ompong, itu tidak akan berubah tiba-tiba gitu, siapapun presidennya sebenarnya itu. Apalagi presiden yang kita tahu bahwa Prabowo ini adalah bagian dari Orde Baru, dan kemudian dia berpasangan, kalau ini tetap seperti ini ya kondisinya, pasangan ini tetap maju, adalah lahir dari problem ya, situasi problem etik ya di MK itu. Jadi itu tidak akan berubah, itu akan kemudian menjadi semacam, kalau dalam teori namanya itu ini ya, menjadi semacam path ya gitu, menjadi semacam satu jalur yang kemudian membentuk perilaku-perilaku setelahnya. Itu yang pertama itu. Jadi itu tidak akan kemudian ini ya, tidak akan hilang begitu saja. Bekasnya akan terus ada. Nah, kita tahu bahwa pengingkaran aturan demokrasi sudah dilakukan pada masa Jokowi dalam berbagai pemilu, misalnya ketidaknetralan aparat gitu. Lalu kemudian undang-undang yang diputuskan tanpa konsultasi publik seperti RUU KPK tadi, IKN dan seterusnya, ini semakin diperparah menjelang ya, menjelang di ujung pemerintahan Jokowi dan menjelang kelahiran kalau pemerintahan ini lanjut ya, pemerintahan baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan terus berlanjut dan kemudian tidak bisa kita hentikan adalah ya, tidak bisa kita hentikan dalam waktu dekat ya, kecuali kita ada perubahan yang drastis, ideologi. Kalau tadi dari sisi perilaku pengingkaran aturan main demokratis, yang kedua adalah dari segi ideologi. Ideologi developmentalism yang di masa Jokowi, kemudian new developmentalism yang sama sebenarnya pada dengan masa Orde Baru,
itu kemudian akan membentuk perilaku pemerintahan yang akan datang. Ideologi apa itu? Dalam tulisan-tulisan di LP3IS merujuk pada Ivar Burton, ya, ideologi developmentalism atau neo-developmentalism yang dimaknai sebagai satu ide tentang pembangunan yang terlalu berfokus pada infrastruktur, tapi mengabaikan infrastruktur fisik, ya, tapi mengabaikan infrastruktur kultural, infrastruktur non fisik gitu. Jadi fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti tol, tapi mengabaikan demokrasi, mengabaikan HAM, mengabaikan kerusakan lingkungan. Itu saya pikir akan masih berlanjut, apalagi undang-undang IKN itu artinya masih sudah jadi, dan ya ini akan jalan terus tuh, pembangunan yang bermakna secara sempit, pembangunan infrastruktur gitu, dan mengabaikan pembangunan demokrasi, pembangunan budaya demokrasi, ya, pembangunan literasi politik misalnya, ya, penghormatan terhadap HAM, impunitas itu akan masih tetap akan berlanjut, ya. Kasus-kasus HAM berat tidak akan diselesaikan. Jadi karena itu bukan prioritasnya. Itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga itu ada kaitan yang kedua. Ke depan akan juga berlanjut tuh, demi pembangunan bangunan infrastruktur yang bermakna fisik dan sempit itu akan dilakukan yang namanya represi terhadap kelompok kritis masyarakat sipil, termasuk media, ya, termasuk di ranah digital yang menjadi banyak risetnya LP3IS gitu. Nah, ini juga akan tetap berlanjut gitu. Jadi itu please expect gitu kan. Wahai para aktivis masyarakat sipil, please expect bahwa there will be a bumpy road gitu ahead of us gitu. Itu akan masih berlanjut, ya. Jadi yang pertama adalah pengiraan tanaman demokratis, kedua ideologi developmentalism, ketiga represi terhadap kebebasan berekspresi. Lalu kemudian bersama dengan itu pelemahan oposisi, ya, yang juga berlangsung pada masa Jokowi. Ini semua berlangsung pada Jokowi juga, ya. Itu juga akan berlanjut. Jadi dugaan saya adalah segera setelah Prabowo jadi itu, bahkan sekarang sudah mulai itu, mereka-mereka yang kritis, partai-partai yang bahkan misalnya meskipun ada di kubu sebelah tetap didekati, kan gitu kan. Seperti pertemuan antara ini ya, para elit ya, Surya Paloh ditemui, lalu kemudian juga elit-elit yang lain gitu. Lalu kemudian eh, Puan misalnya kita tahu ketemu dengan kubu sebelah sini, padahal timnya atau partainya masih bersengketa gitu, masih maju. Mega menulis tentang tadi ya, tulisan di Kompas itu meminta agar Mahkamah Konstitusi menyelamatkan demokrasi gitu. Jadi karena apa tujuannya? Lagi-lagi nanti akan seperti hari ini, jadi koalisi yang besar gitu tanpa oposisi itu akan dilanjutkan. Oke. Lalu juga yang masih akan berlanjut dan akan lebih parah adalah tadi saya sudah sebutkan semua, dui fungsi, ya. Kalau selama ini kita dulu pada masa Orde Baru kita punya dui fungsi ABRI, ya. Pada masa Jokowi kita punya dui fungsi Polri. Nah, ke depan akan ada dui fungsi Polri dan dui fungsi ABRI sama pada masa namanya TNI ya hari ini, ya. Sama pada masa Orde Baru. Wacananya sudah cukup meluas gitu dan arahnya ke sana gitu. Jadi mari kita lihat tuh. Saya berharap prediksi saya ini tidak terjadi gitu. Tapi saya khawatir ini terjadi gitu. Jadi saya memprediksi dan harapannya adalah bahwa prediksi saya salah justru. Tapi yang saya lihat ke sana gitu. Maka kemudian pengisian jabatan-jabatan sipil itu akan diisi oleh militer. Dan sekarang sebenarnya sudah mulai berlangsung ya, ketika gubernur itu ini ya sudah selesai karena mau serentak kan 2,5 tahun kita lihat di mana-mana itu diisi oleh aparat gitu. Ya, dan yang itu kemudian menjadi bagian dari pemilu ini, upaya untuk pemenangan pemilu. Oke. Nah, berikutnya ya yang juga berlanjut gitu. Tadi saya sudah menyebutkan ya, antara lain aturan main demokratis, ideologi, pelemahan oposisi, dui fungsi, pelemahan kebebasan berekspresi ya. Lalu kemudian ini
Pengiran konstitusi sudah, idealisme juga sudah. Nah, yang keenam ya, jadi A, B, C, D, E, F. Yang keenam, yang terakhir kalau ini baru nih. Ini baru dalam arti selama reformasi di level nasional baru kali ini yang sangat-sangat mirip sama Orde Baru. Apa itu nepotisme? Gitu. Jadi pada masa sebelumnya tidak ada yang se-eksplisit ini ya. Jadi bagaimana presiden dengan yang masih aktif dan kekuasaannya menjadikan putranya gitu ya melakukan segala cara ya gitu untuk kemudian mempengaruhi gitu ya baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ini apa hasil pemilu dan pemilu itu sendiri. Nah, jadi dengan 6 tanda-tanda itu maka kemudian ini akan mempengaruhi kemudian bagaimana politik kita ke depan pada masa pemerintahan baru. Yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah saya kombinasikan antara faktor agensi ya dalam teori itu ada faktor struktural ya dan ada faktor ada faktor kultural juga. Nah, ke depan seperti apa? Ke depan akan melaju seperti itu. Nah, mengapa yang terjadi? Ya, karena oligarki masih kuat dan kemudian karena aktor-aktor yang pro demokrasi, saya pikir sekarang ini ya ada di pinggir. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil? Ini yang saya pikir patut jadi diskusi kita bersama. Gitu. Nah, saya melihat sebenarnya di setiap upaya untuk hegemoni dari kekuasaan itu selalu ada perlawanan sebenarnya. Jadi kita lihat melalui film 30 Votes, ya, 30 Election, gerakan masyarakat sipil dan akademis yang sekarang masih sedang berjalan sebenarnya, gitu. Dan perlawanan ada di mana-mana, gitu. Saya pikir ini adalah satu celah atau peluang yang bisa kita maksimalkan, gitu. Ya, saat ini LP3S tengah melakukan riset yang cukup serius selama 3 tahun ke depan tentang bagaimana peta kekuatan masyarakat sipil dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia, gerakan masyarakat sipil selama 5 tahun terakhir gitu, dan kemudian bagaimana gerakan ini bisa dikonsolidasikan untuk kemudian mengimbangi oligarki, untuk mengimbangi elit yang abai pada peradaban demokrasi. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembicara pertama, Mas Septa. Saya menanti dengan antusias paparan dari pembicara-pembicara sebelumnya, setelahnya. Terima kasih, selamat sore. Baik. Nah, terima kasih Mas Wija atas paparannya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar ada 6 indikator ya yang menjadi apa mungkin bisa dikatakan more blatant ya di era Jokowi ini selama 1 dekade terakhir ini, dan tentu ini menuntut adanya gerakan atau sikap yang lebih keras atau tegas lagi dari civil society untuk memastikan bahwa kecenderungan dari declining ini tidak berlanjut ke depannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Mas Hadi. Mas Hadi adalah seorang pakar di bidang hukum. Nah, beliau mungkin akan banyak membahas dari aspek tata negara, ya, hukum dan demokrasi, juga mungkin HAM, ya. Kepada Mas Hadi kami persilakan 10 sampai 15 menit, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Septa, senang bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan satu hal yang menurut saya cukup penting ya ketika kita bicara mengenai demokrasi ya. Jadi bagaimana nih demokrasi Indonesia di masa depan ya. Seperti kita ketahui gitu ya bahwa dalam paling tidak kurun hampir 10 tahun ya 2 periode dari Presiden Joko Widodo ini kita juga mengalami begitu banyak tantangan ya dalam konteks demokrasi. Tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Didi gitu ya bahwa bagaimana figur itu juga kemudian bisa sangat mempengaruhi ya terhadap
proses perubahan yang terjadi di Indonesia, di negara kita. Nah, saya pikir ini satu hal yang cukup penting juga kita lihat tentunya dari sisi hukum, ya, karena demokrasi tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya sebuah dukungan, ya, sebagai mana Indonesia juga merupakan negara hukum, ya. Jadi paling tidak ada 3 hal, ya, kalau kita melihat negara hukum. Yang pertama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan ini saya kira juga menjadi tantangan bagi kita, terutama dalam hal kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang terakhir, ya, berkaitan dengan perubahan syarat, ya, pencalonan calon presiden dan wakil presiden, ya, yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi itu tidak hanya itu, ya. Kalau kita bicara peradilan, kita juga melihat bahwa hak-hak, terutama kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menjadi satu tantangan tersendiri dalam beberapa tahun terakhir ini, gitu ya. Mereka-mereka yang mempunyai suara yang berbeda, ya, kritik terhadap pejabat dan pemerintah juga menjadi salah satu hal yang diopresi, gitu ya, direpresi juga oleh sistem yang ada sekarang, ya. Dan kemudian yang terakhir, negara hukum juga menjadi salah satu syaratnya, ya, atau prinsip yang negara hukum adalah rule of law. Nah, rule of law ini merupakan hal yang penting dalam sebuah negara hukum, karena dalam negara hukum dan juga negara yang demokratis, rule of law ini adalah menjadi sebuah dasar atau pondasi, ya, bagi sistem demokrasi yang tentunya sistem demokrasi yang terbuka, gitu ya. Nah, dan rule of law ini itu juga menjadi dasar bagi bagaimana suatu sistem, ya, tadi isu mengenai check and balances itu menjadi satu hal yang perlu untuk selalu dijaga. Nah, rule of law ini tentunya berkaitan dengan banyak hal, ya. Di antaranya adalah judiciary atau pengadilan yang independen dan imparsial, ya. Kemudian juga adanya separation of power yang benar-benar clear dan jelas, gitu ya. Dan separation of power ini tidak hanya kemudian dilihat bahwa masing-masing, ya, lembaga negara atau organ negara itu mempunyai fungsinya dan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, tetapi juga adanya konflik kepentingan itu seharusnya juga bisa diselesaikan, ya. Tidak kemudian misalnya, ya, seorang paman memutuskan, ya, untuk keponakannya, kan itu juga salah satu isu berkaitan dengan separation of power, di mana etika juga tetap harus dijaga. Nah, hal yang lain dari rule of law ini juga adalah unsur yang lain adalah adanya transparansi, ya, yang juga penting, ya, untuk kemudian menjadi sebuah prinsip di dalam government. Nah, dalam konteks demokrasi ke depan ini, ya, mungkin kita bisa melihat ini, ya, kalau memang, ya, policy atau kebijakan yang selama ini ada diteruskan itu akan terlihat sedikit atau bisa dibilang suram, gitu ya. Tetapi tentunya kita tetap harus kritis terhadap, ya, kondisi yang ada dalam konteks bagaimana demokrasi di Indonesia ke depan ini, ya. Kita tahu bahwa hukum juga memegang peranan yang cukup penting di dalam konteks demokrasi ini. Nah, yang harus kita jaga dalam konteks hukum ini adalah memastikan sebenarnya bahwa produk-produk hukum, ya, itu menjadi satu hal yang memang mendukung, ya, dari sistem demokrasi ini. Demikian pula pembentukan pengakuan dan perlindungan HAM. Nah, satu hal saya akan merujuk kepada
Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menyatakan bahwa Indonesia ya, ya kan, pasal 1 ya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Seringkali kita taken for granted terhadap bentuk negara republik ini gitu ya. Pada dasarnya secara teori antara demokrasi dan republik adalah dua sistem yang berbeda, walaupun keduanya terdapat persinggungan yang cukup besar ya dalam kita melihat negara republik dan demokrasi ya. Dan kita tahu dalam pasal 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 juga ayat 2-nya berkata bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan itu masih yang asli berbicara berkaitan dengan hal tersebut. Saya menggarisbawahi bahwa ya selama ini demokrasi yang ada di Indonesia adalah sebagai sebuah proses yang menurut saya masih cukup panjang. Ya. Demokrasi yang ada pada saat ini di Indonesia adalah demokrasi di mana demokrasi yang didasarkan pada mayoritas belaka, gitu ya. Ya, republik ya dalam konteks ini itu memberikan sebuah arahan ya bahwa kepentingan ya suatu negara itu harus didasarkan kepada kepentingan publik ya. Salah satu kritik terhadap demokrasi ya tanpa didasarkan pada kepentingan publik adalah bahwa demokrasi mayoritas. Yang tentunya mayoritas ya itu tidak selalu kemudian mengedepankan apa yang menjadi kepentingan publik itu sendiri ya. Nah, apalagi kemudian ya beberapa penelitian ya yang dilakukan oleh Robinson, Hadis dan yang lainnya ya berkaitan bahwa Indonesia juga sudah mengarah atau bisa dikatakan dikuasai oleh oligarki ya. Nah, oligarki inilah yang kemudian ya menguasai ya kondisi yang ada dari negara ini. Nah, bahkan kemudian kepentingan kita tahu bahwa politik memang diarahkan untuk mencapai kekuasaan. Ya, kekuasaan tentunya juga didasarkan pada kepentingan itu sendiri. Ya, namun ya menurut saya ya bahwa kita juga harus ya melihat kondisi ini juga sebagai satu kondisi di mana dan bagaimana gitu ya masyarakat sipil juga harus memperkuat dirinya gitu ya. Yang selama ini mungkin kita terkesima dengan sebuah proses ya, jadi bahwa reformasi itu bukan merupakan sebuah akhir tapi juga sebuah awal dari proses yang memang kita pilih ya, yaitu demokrasi yang dalam konteks republik di mana kepentingan publik itu harus dikedepankan ya. Jadi ini adalah proses, saya melihat ini adalah sebagai sebuah proses ya. Kita disadarkan pada kondisi terakhir ini bahwa ternyata ya, demokrasi pun ya mempunyai permasalahannya sendiri. Tadi Mas Wija sudah menjelaskan beberapa permasalahan yang ada dalam sistem demokrasi kita. Nah, demokrasi yang seperti ini juga kemudian melahirkan bukan pada rule of law yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan rule by law. Yang itu yang seharusnya dihindari di dalam negara hukum. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihat bahwa hukum-hukum yang ada ya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, golongan tertentu, ya, atau untuk kemudian menjaga ya pejabat-pejabat tertentu gitu ya, posisi-posisi tertentu dalam jabatannya yang merupakan jabatan publik ya, bukan jabatan dalam konteks pribadi, ya ini yang kemudian harus selalu bisa kita kritik gitu ya. Dan saya kira masyarakat sipil juga harus kemudian memperkuat ya, empower ya posisinya ya di dalam sistem demokrasi yang ada pada saat ini ya.
Karena tentunya PR kita banyak sebenarnya kalau kita melihat kondisi hukum yang ada pada saat ini. Ya. Dan bagaimana pembentukan hukum yang terjadi di dalam paling tidak beberapa tahun belakangan ini lebih diarahkan kepada bagaimana kemudian menjaga kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang fokusnya lebih kepada masalah ekonomi gitu ya. Tadi bahwa new developmentalis yang dilakukan ya oleh pemerintahan Joko Widodo ini ya yang mengarah kepada kepentingan ekonomi itu menjadi salah satu hal yang perlu selalu kita kritis. Dalam Outlook misalnya yang salah satu yang saya tulis di dalam Outlook itu adalah mengenai isu hak asasi manusia. Ya. Dan bagaimana kaitannya antara hak asasi manusia, terutama terhadap lingkungan, itu akan menjadi satu permasalahan besar di dalam pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini, gitu ya. Karena apa? Karena mengesampingkan banyak hal. Yang dikesampingkan itu adalah hak-hak dari masyarakat-masyarakat setempat, bahkan masyarakat-masyarakat yang ada pada wilayah-wilayah tersebut. Dan ini selalu akan menjadi permasalahan. Ya, kalau kita lihat ya di grassroots ya permasalahan antara perkebunan, baik itu perkebunan swasta maupun perkebunan pemerintah dengan masyarakat sekitar itu menjadi satu masalah yang cukup pelik ya. Isu mengenai isu kepemilikan, isu ekonomi ya terutama distribusi terhadap kekayaan itu menjadi satu permasalahan yang paling signifikan ya di antara masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di mana perkebunan dan juga industri itu berkembang. Dan ini kemudian diperkuat gitu dengan hukum-hukum yang kemudian dibentuk ya. Undang-undang ITE ya, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mempengaruhi dan berkeberpihakannya tidak pada kepentingan publik, lebih kepada kepentingan ekonomi ya, yang mengarah kemudian ya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian adalah kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan tidak hanya dari ekonominya, tetapi juga dari kekuasaan. Karena mereka bergerak ya di dalam kekuasaan dan ekonomi tadi. Inilah yang kemudian menjadi satu kritik ke dalam sistem yang ada pada saat ini. Gitu. Maka kita harus kembalikan ya bahwa bagaimana kita memperkuat Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa KPK, Mahkamah Konstitusi itu adalah dua institusi yang lahir ya, selain Komisi Yudisial, dan institusi yang lahir setelah reformasi. Ya, dan ini institusi-institusi ini yang ditujukan sebenarnya adalah untuk memperkuat sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, dan juga memperkuat ya, kondisi ya, kenegaraan di Indonesia ini. Maka itu penting juga kita ya, dan relevan bagi kita untuk memperkuat ya institusi-institusi ini gitu ya. Dan kita lihat bahwa gitu ya kondisi yang ada yang pada saat ini kita melihat bahwa banyak sekali gitu ya institusi-institusi ini kemudian dalam tanda kutip dibajak gitu ya dan diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ya. Nah dari itu makanya ya saya akan menyimpulkan ya karena waktunya juga tidak banyak ya dan masih ada pembicara lain dan mungkin diskusi yang bisa kita lakukan. Jadi penting sebenarnya ya selain melihat ke depan ini kita juga perlu menargetkan atau mengarahkan ya gerakan kita ini gitu ya gerakan dari masyarakat sipil ya untuk memperkuat demokrasi ke depannya ya dengan kemudian kita memperkuat lembaga-lembaga yang memang ya ditujukan untuk memperkuat demokrasi ini gitu ya. Dan jangan sampai kemudian ya kita tergelincir terlalu jauh gitu ya. Dan saya sih berharap untuk tidak terjadi gitu ya. Kita kembali ke masa rezim Soeharto gitu ya, Orde Baru ya. Di mana kemudian ya demokrasi kita menjadi sebuah demokrasi yang semu. Ya, jadi memperkuat negara hukum
ya, itu menjadi satu hal yang mutlak di dalam sistem demokrasi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi yang telah menyampaikan poin-poin pentingnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar 3 indikator penting ya negara hukum, dan yang terakhir itu tentu harus ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa mewujudkan negara yang berbasis rule of law tadi. Berikutnya kita akan mendengarkan materi dari Mbak Khairunisa, Direktur Eksekutif Perludem ya. Mungkin akan banyak fokus kepada isu-isu kepemiluan ya, seperti apa ya negara kita dengan rezim pemilu ini, apakah ada optimisme ke depannya. Mungkin dalam waktu dekat juga akan ada pilkada serentak ya. Seperti apa wajah pemilu kita, apakah memang ada harapan atau semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kepada Mbak Khairunisa kami persilakan, waktunya 10 sampai 15 menit, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Septa. Suara saya terdengar, Mas? Sudah terdengar. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak, rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik, mudah-mudahan kabarnya sehat. Dan saya rasa ini masih relevan ya kalau saya ucapkan Selamat Idul Fitri, mohon dimaafkan lahir batin. Tadi sebetulnya Mas Wija dan Mas Hadi sudah cukup komprehensif menyampaikan kira-kira bagaimana kondisi demokrasi kita ke depan, dan saya akan lebih banyak bicara soal dikaitkan dengan isu elektoralnya. Nah, memang masih banyak yang mengatakan bahwa pemilu di Indonesia ini masih pemilu yang prosedural, belum pemilu yang substansial begitu ya. Nah, tapi untuk mencapai pemilu yang bisa substansial itu kan tentu secara prosedurnya pun juga harus baik begitu ya. Secara prosedurnya pun juga harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dan tapi kalau kita boleh mengevaluasi gitu ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu kita bulan Februari yang lalu, rasanya yang prosedural saja masih terdapat banyak permasalahan gitu ya. Mulai dari mulai dari tata kelolanya ya, kalau bisa dikatakan ya, misalnya bagaimana penyelenggara pemilu itu sendiri dalam mempersiapkan tahapan penyelenggaraan pemilunya yang dinilai banyak mengalami kemunduran. Misalnya dalam pembuatan aturan-aturan teknisnya begitu ya. Dalam beberapa kasus misalnya sesuatu hal yang seharusnya ditata oleh penyelenggara pemilu, tapi kemudian itu tidak dilakukan. Padahal hal-hal tadi itu sudah menjadi perintah undang-undang. Misalnya saja dalam menata daerah pemilihan gitu ya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya, tapi tidak dilakukan. Padahal daerah pemilihan kita bisa dikatakan daerah pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Atau kalau misalnya dikaitkan dengan kebijakan afirmasi, itu pun juga mengalami kemunduran. Bicara demokrasi, tidak mungkin tidak melibatkan perempuan gitu ya. Melibatkan demokrasinya. Tapi kemudian itu pun juga mengalami kemunduran yang itu justru munculnya dari penyelenggara pemilu kita. Belum lagi hal-hal kalau kita bicara soal etika, ternyata itu juga tidak hanya terjadi pada Mahkamah Konstitusi saja gitu ya, karena dalam penyelenggaraan pemilu kali ini saya rasa kita semua tahu begitu ya dari pemberitaan di media bahwa Ketua KPU saja sudah berkali-kali diberikan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi etiknya bukan sekedar sanksi yang sifatnya teguran gitu ya, tapi sanksi etik yang peringatan keras terakhir. Tapi peringatan keras terakhirnya berkali-kali gitu. Jadi saya rasa wajar ketika publik mempertanyakan ini penyelenggaraan pemilu yang mau dibawa kemana ketika pimpinan dari penyelenggara pemilunya saja sudah berkali-kali melakukan pelanggaran etik. Jadi dari sisi proseduralnya saja pun juga masih banyak yang bermasalah. Padahal salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu kan
pemilu yang demokratis ya, itu predictable procedures, unpredictable result. Jadi prosedurnya harus bisa diprediksi, hasilnya tidak boleh sudah bisa diprediksi gitu ya, karena kompetisinya kan harus sehat. Nah, tapi yang terjadi pada pemilu kita kali ini, prosedurnya yang harusnya apa ya, timeline-nya itu jelas gitu ya, ya predictable gitu ya, bisa diprediksi, ternyata tidak juga gitu ya. Misalnya salah satu contoh, ketika kemarin misalnya ramai-ramai soal rekapitulasi ya, rekapitulasi hasil penghitungan. Nah, peraturan KPU soal rekapitulasi penghitungannya saja itu baru ada ya, seingat saya kan pemilunya tanggal 14 Februari ya. PKPU rekapnya itu mungkin baru ada tanggal 13 malam atau 12 malam gitu. Jadi mepet sekali gitu ya, padahal pemungutannya tanggal 14 kan selanjutnya langsung rekapitulasi, tapi aturan teknisnya muncul sangat dekat dengan tahapan rekapitulasinya. Kan menjadi tidak ideal gitu ya. Jadi dari sisi prosedurnya saja ternyata masih banyak yang bermasalah sehingga kalau kita sudah melakukan pemilu berapa kali ya, 6 kali ya di era reformasi ini, yang harapannya pemilu ke-7 itu sudah demokrasinya terkonsolidasi, ternyata kita masih harus menata dulu prosedurnya untuk kita bisa mencapai pemilu yang substansial tadi. Nah, bicara soal penyelenggaraan pemilu, tentu ini tidak hanya bicara soal penyelenggara pemilunya saja. Bicara soal banyak hal gitu ya, dan saya rasa memang di pemilu 2024 kali ini betul-betul menjadi momentum kita melakukan evaluasi besar gitu ya, baik itu terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilunya, terkait tadi ya aktornya pun bukan hanya penyelenggara pemilu saja, termasuk juga soal manajemennya, tata kelolanya, dan juga bicara soal penegakan hukum. Penegakan hukum pemilu kita, kalau kita lihat pasal pidananya, banyak sekali pasal pidana di dalam Undang-Undang Pemilu. Trennya semakin ke sini gitu ya, di Undang-Undang Pemilu tuh pasal pidananya semakin banyak. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah banyaknya pasal pidana ini efektif atau tidak? Memberikan efek jera atau tidak? Ketika kenyataannya di lapangan gitu ya, vote buying gitu ya, politik uang yang terjadi di masyarakat itu sebetulnya tindak pidana pemilu, tapi masih marak terjadi gitu dan tidak bisa menjerat aktor intelektualnya, kalaupun ada menjeratnya aktor lapangan. Atau misalnya kalau ada vote buying gitu ya, politik uang di lapangan tidak bisa dijerat karena misalnya dikatakan tidak memenuhi unsur. Karena kalau yang namanya kampanye dengan membagi-bagikan uang tuh unsurnya harus lengkap. Harus menyampaikan visi misi, menyampaikan program, ada ajakan, citra diri. Jadi kalau sekedar misalnya orang ngasih amplop tanpa ada kata-kata, nanti pilih saya ya, itu nggak masuk unsurnya gitu, nggak bisa ditindaklanjuti. Kan lucu gitu ya. Jadi dari sisi penegakan hukum saya rasa pun juga perlu ada perbaikan. Nah, bicara soal aktor pemilu, salah satu yang juga penting sebetulnya untuk disoroti tentu adalah partai politik. Nah, partai politik kita kalau dibandingkan dengan institusi yang lain gitu ya, di era reformasi ini kan kita banyak melahirkan institusi-institusi negara, komisi-komisi negara yang semangatnya tuh reform gitu ya, semangatnya tuh perbaikan. Misalnya kita punya ombudsman, ada komisi Komnas HAM gitu ya, Komnas Perempuan, banyak sekali komisi-komisi negara tujuannya ya tadi ya untuk atas nama independensi, untuk check and balances dan sebagainya. Nah, tapi kita juga perlu berefleksi bahwa partai politik kita sebagai institusi yang penting dalam demokrasi kita ternyata terlambat untuk direformasi gitu. Jadi undang-undang partai politik kita kan terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, artinya sudah 12 tahun ya undang-undang ini tidak direvisi, sementara banyak sekali perbaikan yang harusnya dilakukan gitu. Karena partai politik kita semakin ke sini rasanya kok belum juga menjadi partai politik yang terlembaga. Tadi bicara misalnya soal hal-hal yang hari ini terjadi gitu ya, misalnya orang yang tiba-tiba bisa menjadi ketua umum partai politik, tiba-tiba
dia bisa dicalonkan gitu ya, tanpa misalnya kita tahu dia sudah berkiprah di partai sejak lama gitu ya, dia sudah jadi kader partai politik atau tidak. Nah kan ini kan menunjukkan bahwa ada masalah pada partai politik kita dari sisi rekrutmennya, dari sisi kaderisasinya gitu ya. Apakah partai politik kita ini sudah cukup partisipatif atau tidak? Termasuk juga dari sisi transparansi keuangannya. Kita tahu bahwa partai politik ini menerima dana dari negara, tapi apakah juga cukup transparan gitu ya untuk bisa melaporkan dana dari negara, dan bahkan mungkin kalau misalnya ditarik gitu ya akar permasalahan partai politik kita, jangan-jangan ya mungkin ya isu pendanaan gitu ya, karena partai politik kita menjadi partai politik yang mungkin sangat bergantung kepada pihak ketiga dalam pendanaannya, atau bergantung pada orang per orang dalam pendanaannya gitu, sehingga eh, ini berdampak kepada pengambilan keputusan di internal partai politik. Jadi kalau misalnya partai politik begitu ya dalam masa-masa pencalonan dihadapkan dengan dua pilihan gitu ya, si A dan si B. Si A ini kader partai yang sudah lama membangun partai dari bawah gitu ya, dari ranting. Yang satu lagi ini adalah orang baru tapi dia populer, dia punya banyak uang. Nah, ketika partai politik ada persoalan dengan pendanaan, tentu dia akan memilih calon yang kedua gitu ya, yang bisa memberikan apa ya, insentif pada partai politik. Partai politik nggak harus bayarin kampanyenya gitu, misalnya dia bisa bayar sendiri kampanye dan sebagainya. Jadi kalau kemudian partai politik kita tidak kunjung dibenahi, saya rasa ke depan ya kita akan masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang sama. Nah, di bulan November kita akan ada pilkada serentak di semua daerah ya, provinsi, kabupaten kota, kecuali DIY. Nah, permasalahannya kan balik lagi. Ketika misalnya pilkada, kita tahu di dalam pilkada itu syarat pencalonan di pilkada sama dengan pilpres ya. Harus punya 20% kursi DPRD atau 25% suara. Tapi ketika kondisi partai politiknya juga apa ya, masih dalam kondisi hari ini, kan akhirnya koalisi pencalonan di pilkadanya pun ya kita tahu ya hitung-hitungan saja kemudian kan. Dan jangan kaget juga kalau kemudian kita lihat misalnya ketika kemarin di pemilu nasional partai-partai ini berbeda posisinya, nanti di pilkada mereka bisa mengusung calon yang sama gitu. Dan itu terjadi dalam politik kita, terjadi dalam pemilu dan pilkada kita. Jadi sebetulnya ini adalah momentum untuk perbaikan di semua aspek tadi ya, sistem, manajemen, aktor penegakan hukum. Dan menurut saya kita nggak bisa kehilangan momentumnya. Harus dilakukan hari ini ketika nanti misalnya pemerintahan barunya terbentuk bulan Oktober, presiden dilantik, DPR baru dilantik. Ini harus jadi prioritas. Karena kalau menunggu gitu ya setahun 2 tahun, ya kita sudah sangat mepet dengan pemilu 2029. Semua mungkin apa pikirannya sudah gimana nanti pemilu 2029-nya gitu. Nah, sekarang saya rasa mungkin bisa dikatakan juga blessing in disguise-nya gitu ya. Sekarang kan banyak orang yang mungkin kecewa, mungkin marah gitu ya, ingin segera reform. Nah, ini memang saatnya gitu ya untuk melakukan reformasi terhadap baik itu terhadap undang-undang pemilu kita ataupun terhadap undang-undang partai politik kita, karena ini yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana arah demokrasi kita ke depan. Mungkin saya berhenti di sini dulu, Mas. Nanti kita bisa lanjut lagi ke diskusi. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Khairunisa atas paparannya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan terkait kepemiluan kita. Terakhir juga soal partai politik ya, dan juga nanti ke soal pilkada ini. Tentu PR kita masih besar, terutama soal kualitas dari pemilu itu sendiri. Tentu antara yang prosedural sama substansi ini tidak bisa dipisahkan, tapi tentu kita berharap substansi dari kepemiluan ini juga bisa meningkat dari masa ke masa ya. Dan tentunya tak luput dari perbaikan-perbaikan dari aspek-aspek yang prosedural tadi. Selanjutnya mungkin nanti setelah Pak Isan nanti akan ada sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan, nanti bisa diutarakan langsung, tapi juga bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Baik, kita akan masuk ke Pak Isan. Beliau ini adalah
ahli ekonomi politik ya, kandidat doktor dari Taiwan yang sekarang sedang melakukan riset ya tentang doktoralnya. Nah, tentu konteks paparan beliau sangat penting, terutama untuk menyorot bagaimana mungkin selama ini ada kecenderungan ya bahwa antara isu pembangunan dan demokrasi itu selalu dipertentangkan ya terkait dengan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi misalnya itu selalu dikontraskan. Apakah memang nature-nya seperti itu atau sebetulnya ini mitos saja dan apa namanya alasan-alasan yang dibikin saja begitu. Kemudian juga mungkin kebijakan ekonomi ke depannya akan seperti apa. Mungkin Pak Ihsan akan bisa mengulas itu, tapi juga Pak Ihsan mungkin punya ini sendiri juga bebas Pak Ihsan. Silakan nanti ke apa yang betul-betul krusial bagi Pak Ihsan untuk diulas, disorot terkait dengan masa depan demokrasi kita. Silakan Pak Ihsan, waktunya 10 sampai 15 menit. Baik, makasih Mas Septa. Teman-teman semuanya, Prof. Didik, makasih undangannya. Ini kalau bahasa marketnya ini kita ahead of the curve. Jadi sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi besok yang sama-sama kita tunggu, mungkin nggak ada kejutan ya karena sudah tanggal 21 April ya. Biasanya kalau April kan tanggal 1 ya yang ada April MOP ya. Ini udah agak tengah hampir ke belakang gitu. Saya agak sulit melihat ada kejutan gitu di akhir April ini. Tapi apapun itu, makasih undangannya Prof. Didi, dan saya banyak belajar dari Mas Wija tadi dan juga Pak Hadi dan Mbak Hoirunisa ya. Kalau saya mungkin ingin mencoba mengulas ya tentang topik kita tentang kepemimpinan masa depan demokrasi di kepemimpinan nasional yang baru ini dari sisi sebetulnya memasukkan unsur dua hal ya, domestik maupun internasional gitu. Dari sisi domestiknya secara ekonomi ya sudah jelas Presiden Prabowo yang akan dilantik bulan Oktober tahun ini yang akan melanjutkan apa-apa yang sudah dikerjakan sama presiden sebelumnya, itu sudah jelas karena beliau karena dia selalu mengutarakan hal itu dalam sesi kampanyenya. Kemudian tapi di sisi lain juga kita melihat ada seperti makan siang gratis, itu kan inovasi yang baru ya, yang kita tunggu. Tentunya kalau dari sisi praktikal ekonominya sebenarnya adalah bagaimana kemampuan keuangan negara yang kita tahu saat ini dengan adanya IKN dan juga beban hutan yang diwariskan dari era Pak Jokowi cukup besar, tentu pemerintah akan menghadapi dilema gitu. Pasti pemerintah nggak akan secara gegabah ya, karena mengingat juga kita lihat nilai tukar rupiah sudah melemah melewati 16.000, mungkin positif buat eksporter, tapi pemerintah juga mesti hati-hati dalam mendesain, dalam membuat kerangka makroekonomi untuk APBN 2025 ya. Jadi dari sisi domestiknya sebetulnya secara ekonomi kepemimpinan nasional baru ini akan menghadapi tantangan lah, tidak mudah. Jadi ibaratnya ketika kampanye mereka bisa membuat banyak hal gitu, membuat puisi, membuat hal-hal yang baik-baik. Ketika memerintah tentu akan menghadapi dengan dengan fakta-fakta yang sulit, pilihan yang sulit gitu. To governing is always to choose among disadvantages. Katanya begitu. Ketika memerintah itu selalu ada pilihan-pilihan yang buruk sebetulnya. Kalau kampanye kan sebetulnya lebih mudah ya. Kemudian dari hal yang lain juga yang kita lihat mungkin berkaitan juga dengan sisi internasional. Sepanjang yang saya amati kayaknya baru sekali ini kawasan Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara ya, itu menjadi kawasan yang penuh dengan ketidakpastian ya. Ada persaingan geopolitik antara Amerika dan Cina gitu. Ukraina dan Rusia belum resolve, ada Middle East. Nah, kemudian kemungkinan juga tahun-tahun mendatang ini ketegangan antara US dan Cina itu akan mencapai puncaknya. Apalagi misalnya saya bisa laporkan di sini di Taiwan, tempat negara saya sekolah,
itu presiden yang terpilihnya bulan Mei ini mereka akan melantik itu dari partai yang ingin Taiwan lebih independen ya, ingin Taiwan lebih menunjukkan wajah sebagai Taiwanisnya instead of instead of Chinese-nya ya. Jadi hal itu bisa akan membuat ketegangan-ketegangan yang sudah 4 tahun belakangan ini dirasakan gitu masih akan terus berlanjut. Nah, tapi mungkin informasi terpentingnya adalah bagaimana Cina ini akan merespon terhadap keinginan partai yang berkuasa di Taiwan ya. Mungkin posisi berita baiknya adalah partai Democratic Progressive Party di Taiwan kehilangan majority di parlemen. Jadi kemungkinan aksi yang mengundang kemarahan Beijing bisa di counterbalance di parlemen gitu. Tapi ada juga analisis security dari isu security yang mengatakan bahwa tahun 2027 itu tepat dengan 100 tahun peringatan angkatan bersenjata Cina yaitu People Liberation Army. Dia akan berusia 100 tahun. Diduga saat 100 tahun PLA di 2027 itu Cina akan punya kemampuan yang maksimum ya untuk menganeksasi Taiwan ya, dan itu ketegangan yang pasti akan merembet ke kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini juga Indonesia. Kiprahnya sebagai traditional leader di ASEAN, tahun ini kita tahun lalu sudah jadi ketua ASEAN. Nah, tahun ini tentu akan dilihat nih Indonesia gimana sikapnya terhadap terhadap Cina dan Taiwan ya. Dalam hal ini ya tentu kita masih berpegang dengan One China policy, tapi di sisi lain kehadiran Amerika juga di kawasan baik secara security maupun pengaruh influence ini menjadi tantangan buat pemimpin nasional yang baru. Jadi penuh dengan ketidakpastian, tapi dari sisi dalam negeri mungkin saya melihat ekonomi akan nggak mudah gitu, walaupun untuk mencapai growth 5% rasanya itu tidak sesuatu yang sulit ya untuk dilakukan, mengingat banyak faktor pendorongnya juga gitu, termasuk misalnya soal infrastruktur dan seterusnya ya. Ya, saya setuju itu tetap akan dilaksanakan oleh kabinet yang baru, tapi mungkin poinnya adalah dari sisi pembentukan kabinet ya, karena sisi pembentukan kabinet itu juga kan tarik-menarik di antara kepentingan-kepentingan, di siapa yang akan ditaruh di pos-pos menteri perekonomian, itu juga akan menentukan postur dari policy domestic policy dalam bidang ekonomi ke depan gitu. Kemudian ya tentu saja kalau kita lihat dari sisi ya secara personally saya berharap sebetulnya penguatan masyarakat sipil menjadi jawaban kan, karena kita melihat bahwa selama ini hampir lebih dari 20 tahun ya dengan pemilihan langsung, kita melihat bahwa tadi pertanyaan dari Bung Septa moderator, bagaimana mendudukan antara pembangunan ekonomi dengan demokrasi yang kerap dipertentangkan. Itu memang pertanyaan klasik yang secara literatur kelihatannya konklusif, literatur ekonomi politik, tapi sebetulnya variasi tiap negaranya beda-beda gitu. Variasi di Asia Timur berbeda dengan Asia Tenggara gitu. Nah, dan ya ini ke depan kita masih melihat bagaimana pembangunan ekonomi dan isu demokratisasi yang ditambah lagi dengan populisme ya. Kalau kita melihat bagaimana kebijakan populis ini seringkali mengesampingkan hitung-hitungan ekonomi yang sifatnya teknokratis dan sifatnya rasional ya. Jadi lebih untuk agar ada kepuasan terhadap rezim yang besar, legitimasi dan seterusnya gitu. Yang ujung-ujungnya persiapan untuk pemilu 2029 gitu. Jadi ya tentu saja penguatan masyarakat sipil ini berawal dari bagaimana kemampuan kita untuk membangun jejaring di antara aktor-aktor yang ada di dalam masyarakat sipil. Saya rasa saya memang tidak mudah untuk dari sisi ekonomi, di sisi internasional juga menantang, tapi saya rasa sebagaimana juga hari ini kita memperingati Hari Kartini 21 April, mudah-mudahan setelah adanya gelap
kita bisa ada sesuatu yang terang yang bisa kita lihat di ujung sana. Untuk itu kita perlu membangun gerakan bersama lah, karena masyarakat sipil ini perlu diperkuat untuk mencegah supaya apa yang terjadi selama 10 tahun ini kemudian tidak tambah parah ya. Dari saya itu, moderator, mungkin akan tentu saja akan banyak pertanyaan-pertanyaan, saya dengan senang hati coba menjawab. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas pemaparannya yang singkat, lugas, dan menarik ya. Melihat perkembangan ke depan, dan tentu ini kita juga akan melihat ya seberapa inovatif kebijakan ekonomi pemerintahan ke depan. Apakah Pak Prabowo akan setia melanjutkan apa yang sudah dicanangkan oleh Joko Widodo, atau dia punya stand sendiri, ya, punya pikiran sendiri? Tentu hari ini kita belum bisa jawab dengan pasti, tetapi yang namanya politik ya tentu segalanya mungkin terjadi. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Silakan kepada rekan-rekan untuk bertanya, mungkin bisa raise hand, dan nanti kami akan mempersilahkan rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya ada pertanyaan ya. Pertama kepada Pak Wija ya. Pertanyaan saya sangat terkait dengan konteks besok ini ya. Kita tahu besok akan lahir keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi ya. Dan tentu kemungkinan itu akan selalu ada. Apakah gugatan akan diterima atau tidak ya. Dan dua-duanya tentu punya konsekuensi sendiri ke depannya, begitu ya. Nah, secara politik seperti apa, Pak Wija, dua skenario ini ya? Kalau apakah akan memungkinkan terjadi gejolak ya, atau instabilitas politik atau hal-hal lain ya, atau mungkin kalaupun diterima, bagaimana kira-kira respon dari pihak penggugat ya, karena sepertinya dan tentu juga saya ingin bertanya ke Pak Wija ya, kalau diterima kemungkinan skenario oposisinya akan seperti apa ya, siapa yang akan bertahan di pihak oposisi dan siapa yang akan bergabung di pemerintah. Kita tahu hari ini mungkin yang ada di ekstrim kanan dan kiri itu ada PDIP dan PKS ya. Tapi secara ideologis sebetulnya dua partai ini berada di dua kutub yang agak sulit dipertemukan gitu ya. Nah, kalau seandainya skenario-nya itu Prabowo akan melanggang dengan ini, bagaimana kira-kira nasib oposisi? Dan kebetulan ini sudah ada pertanyaan ya dari Mas Maulana ya, ini untuk Pak Ihsan ya.
bisa dielaborasi mengenai tantangan geopolitik Cina dan Taiwan. Nah, ini isu internasional, Pak Ihsan. Apakah potensi serangan itu menunggu politik AS? Bagaimana dampak ekspor impor Indonesia Cina? Nah, ini bagaimana kira-kira implikasi domestiknya ya? Benarkah Indonesia kehilangan potensi 20-20% ekspor komoditas? Nah, itu untuk Pak Ihsan. Sambil jalan mungkin ya kalau ada pertanyaan yang lain silakan sambil diulas oleh Pak Wija dan Pak Ihsan. Ke Pak Wija kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Septa. Jadi itu pertanyaan yang sangat menarik yang saya pikir kita semua menantikan bersama-sama. Sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita kupas ya. Kalau tadi kan saya memberikan satu analisis global serba ringkas gitu. Padahal satu topik besok saja ini bisa diuraikan dengan sangat panjang. Jadi kalau dalam teori politik kan ada namanya path dependency ya, satu teori yang bicara tentang bahwa lembaga yang dibentuk, tradisi aktivitas atau praktik politik yang terjadi itu kemudian akan punya efek domino gitu pada praktik-praktik di masa yang akan datang. Nah, terkait keputusan besok, sebelum besok itu kita lihat bersama-sama keputusannya, sebenarnya the damage is already done. Gitu. Itu pertama-tama ya. Jadi kerusakannya sudah terlanjur terjadi itu. Terlepas besok keputusannya seperti apa. Yaitu ketika MK ya meloloskan ya merubah ketentuan peraturan dan kemudian meloloskan putra presiden gitu. Jadi itu dalam teori politik disebut sebagai indikator ya kemunduran demokrasi, disebut sebagai pengingkaran atas aturan main demokratis. Ada aturan main, lalu kemudian aturan mainnya diubah gitu. Nah, ke depan kita khawatir praktik-praktik serupa akan dilakukan tuh oleh para politisi yang berkuasa yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau dia nggak bisa ya anak turunnya supaya tetap mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Salah satunya mengubah aturan main. Nah, apakah gitu? Jadi besok kita berandai-andai ya. Apakah akan kemudian gugatannya kan menggugat supaya dimohon supaya dibatalkan lah atau semacamnya. Bagaimana kalau permohonan itu diterima? Seandainya diterima pun tidak akan mengubah apa yang sudah damage yang already done itu. Gitu. Hanya saja memang seandainya itu dikabulkan dan itu dibatalkan, maka Indonesia akan bisa menyampaikan satu pelajaran bahwa ternyata di tengah gelap gulita ya kegelapan demokrasi yang berlangsung itu masih ada banyak demokrat gitu yang membawa lilin terang gitu. Dan MK adalah salah satu institusi yang bisa kita harapkan untuk itu. Gitu. Nah, institusi yang kemudian mengembalikan gitu ya peradaban demokrasi kita, mencoba untuk menyalakan gitu lilin ya, menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Dan itu kemudian akan menjadi satu pesan gitu bahwa ke depan jangan coba-coba tuh mengingkari konstitusi, mengingkari aturan main demokratis, jangan coba-coba merubah aturan main demokratis. Nah, itu akan menjadi lesson gitu yang akan sangat berharga. Jadi ada damage yang already done, tapi ada juga aktor-aktor yang lain yang mencoba untuk memperbaikinya. Nah, namun jika yang terjadi kemudian adalah, dan yang ini yang saya khawatirkan, saya pikir tadi Mas Fahmi, Prof. juga mengkhawatirkan juga, jika itu tetap berlangsung, ya sebenarnya tidak ada perubahan yang radikal, dan itu tidak mengejutkan seandainya itu terjadi, melihat semua hal yang mengejutkan yang sudah terlanjur terjadi ya di dalam politik kita, maka itu juga kemudian akan membentuk sayangnya ya perilaku politik ya para elit di masa depan. Dan sebenarnya Gibran dan Jokowi ini kan satu bentuk politik dinasti yang sebenarnya sudah berlangsung juga di banyak daerah gitu. Tapi di level elit, di level nasional, dengan cara yang sedemikian rupa mengubah konstitusi ini baru terjadi sepanjang era reformasi. Gitu. Yang padananya nepotisme ini hanya bisa kita lihat pada masa Soeharto. Gitu. Nah, lalu kemudian
Kalau ini terus berlanjut, ya itu akan kemudian akan mempengaruhi itu perilaku politisi kita ke depan. Gitu. Politik dinasti akan semakin marak. Dan itu menurut saya adalah satu kemunduran lainnya yang belum terjadi sebelumnya. Gitu. Dan pemerintahan baru nanti dengan Prabowo yang merangkul ya putra presiden ini itu akan lahir dengan cara seperti itu. Gitu. Akan membentuk kemudian perilaku politiknya dan kemudian perilaku warisan-warisan berikutnya, membentuk legacy dan kemudian membentuk bagaimana dia bersikap untuk mempertahankan demokrasi, membangunnya kembali, atau melanjutkan kemudian demokrasi yang berlangsung dan bahkan pada taraf yang lebih lanjut. Nah, saya hanya mau menyampaikan saja itu karena keputusannya belum ada, gitu. Baru besok hari ini belum ada. Semoga kita masih bisa berharap tuh. Gitu. Meskipun saya masih ingat di Mas Septa dulu sebelum konstitusi MK memutuskan, kita juga diskusi nih pada sore hari seperti ini dan kita memberi pesan gitu. Semoga MK tidak meloloskan Gibran gitu kan. Dan ternyata lolos juga itu. Nah, saya mau berpesan dari ini, semoga MK kali ini melakukan suatu hal yang luar biasa yang tidak seperti masa-masa sebelumnya. Gitu. Sehingga kemudian ya satu hal yang dikhawatirkan oleh para para ilmuwan politik, yaitu ketika kebenaran demokrasi terus berlanjut menuju kepada otoritarisme, dibutuhkan upaya yang sangat-sangat besar untuk mengembalikannya lagi menuju kepada demokrasi. Nah, sayangnya memang seperti tadi uraian yang saya sampaikan, kita sebenarnya masih hidup dalam nostalgia otoritarisme masa lalu. Gitu. Jokowi disebut sebagai Little Soeharto kan gitu oleh para pengamat, dan dia anaknya sekarang berpasangan dengan ya mantan menantunya Soeharto. Jadi sudah lengkaplah sudah ini kita kembali ke masa lalu gitu. Di kalangan para aktivis yang juga intelektual ya, itu kan sudah sangat marak ya kata-kata seperti kita Orde Baru telah meninggalkan kita, tapi kita belum pernah meninggalkan Orde Baru. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kita hidup dalam masa yang seperti itu kira-kira. Mungkin begitu, Mas Septa. Ya, terima kasih Mas Wija atas ulasannya. Mungkin kita ke Pak Isan ya. Tadi Ya. ada pertanyaan khusus ke Pak Isan terkait dengan China dan Taiwan, dan tentu juga bagaimana implikasi domestiknya. Oke, baik. Makasih Mas Maulana pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan tantangan geopolitik Amerika dan China, kita lihat memang ya saat ini sih sebetulnya Beijing itu sangat melihat wait and see ya kejadian Ukraina dan Rusia, kemudian di Timur Tengah mereka masih sangat melihat. Tapi ini ada sedikit yang unik sebetulnya karena pertama dari sisi ekonomi Cina sendiri itu mengalami setelah COVID itu mereka belum lagi balik ke era sebelum COVID gitu. Jadi dari sisi banyak indikator lah. Jadi mereka mengalami apa yang pakar sebut bilang dengan long COVID ya. Jadi dampak daripada COVID itu mereka masih merasakan. Jadi sektor manufakturnya, ekspornya belum kembali ke posisi sebelum COVID dan seterusnya ya. Tapi di sisi lain kalau terkait dengan dampak ekspor impor buat Indonesia, memang saya nggak ada hitung-hitungannya ya. Apakah kita akan kehilangan potensi ekspor kalau ada geopolitik? Tapi yang jelas Cina sangat berhitung ketika mereka ingin konfrontasi langsung dengan Amerika ya. Jadi mereka sadar kalau di Amerika sendiri kan ya tergantung dari Donald Trump atau Biden kan di November nanti ya. Ini Amerika juga agak anomali pemilihan presidennya. Terakhir negara di bulan November ini saya baru lihat tadi popularitasnya Joe Biden itu 56% disapprove ya. Yang approve terhadap Joe Biden hanya 39% ya, data terakhir. Di sisi lain Trump juga sangat tidak disukai 53% ya, hanya 42% yang suka. Jadi dua-duanya ini kandidat yang dari Republik dan GOP dan Demokrat dan Republik, dua-duanya tidak disukai pada dasarnya. Tapi voters Amerika harus dikasih pilihan ya hanya itu yang tersedia gitu. Jadi kalau mungkin kita bisa buat skenario kalau Trump yang terpilih
dia akan mengundo semua kebijakan Biden, tapi kalau Biden yang melanjutkan selama 4 tahun ke depan ya tentu akan status quo ya. Di sisi lain perlu dicatat Biden itu tidak pernah mengurangi tensi terhadap Cina ya. Jadi masih tetap instrumen-instrumen perdagangan internasional yang dipakai oleh Biden, yang dipakai oleh Trump terhadap Cina masih tetap dilanjutkan. Jadi tidak ada yang berubah. Cuma retorikanya aja tidak seperti Trump ya. Trump ini kan retorikanya memang ingin mencari panggung lah. Dia kan selebriti kan sebenarnya kan. Dia kan selebriti. Dia ingin sebetulnya apa-apa seperti di programnya dia di Apprentice ya. Jadi dibuat secara showbiz lah dan seterusnya. Tapi pada dasarnya tidak banyak yang berubah. Kalau terhadap Indonesia, memang Indonesia semakin menjadi peran penting ya buat mitra penting buat China. Sebagaimana kunjungan Pak Prabowo ke Xi Jinping dan Cina kemarin kan gitu. Walaupun dibantah itu katanya kunjungan Menteri Pertahanan, tapi saya rasa publik tahu lah gitu. Publik bisa membaca dan Amerika juga membaca gitu ya. Wah ini kalau menurut saya yang saya pelajari ya kita pakai hedge aja sebetulnya. Jadi mana yang paling menguntungkan buat kita. Tapi di sisi lain buat Amerika kita kan dianggap sebagai negara yang nggak bisa menentukan pilihan gitu. Karena bukan cuma kita, di kawasan juga semua nggak ada yang menentukan pilihan kecuali Singapura ya, Malaysia, Thailand, semuanya juga bermain hedge ya, bermain di dua kaki sebetulnya terhadap pilihan Amerika dan China gitu. Mungkin yang paling penting adalah sebagai kawasan karena kita dekat sekali dengan China ketimbang dengan Amerika, tentu kita sudah terbiasa ya, apalagi Taiwan ya. Taiwan tuh sudah terbiasa hidup di bawah ancaman Cina gitu. Katanya mau diserang. Ya mereka berdua sama-sama dari etnis yang sama, ya perang itu pada dasarnya zero sum game. Itu pilihan terakhir ya. Walaupun ya masih dibuka ke kemungkinan itu. Kalau dilihat dari retorikanya Xi Jinping. Dari saya itu Mas Maulana, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Makasih Bung Septa. Ya, makasih Pak Ihsan ya atas ulasannya. Berikutnya saya ada pertanyaan untuk Mas Hadi ya. Jadi kembali ke konteks pertanyaan saya ke Pak Wija tadi ya, soal nasib Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini ada dekadensi yang luar biasa yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi ya. Tapi mungkin juga dari sebelum-sebelumnya sudah terjadi ya dengan kasus korupsinya Akhil Mukhtar. Lalu kemudian selama kepemimpinan Jokowi ini banyak sekali mulai dari Omnibus Law misalnya kan, kemudian ya Patrialis Akbar ya, terus kemudian juga terakhir pergantian antara waktu utusan dari DPR. Lalu penggantinya pun juga kemudian ternyata bermasalah, dan terakhir juga keputusan menerima gugatan penurunan umur calon wakil presiden itu, dan tentu besok apakah ini akan kelanjutan dari declining itu atau akan menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik. Tetapi ketika skenario-nya adalah ternyata keputusan yang tidak sesuai dengan harapan publik, kira-kira seperti apa yang akan terjadi? Bagaimana nasib lembaga ini ke depan, ya, dan bagaimana implikasi luasnya terhadap masa depan demokrasi kita, Mas Adi? Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Tapi intinya yang bisa saya sampaikan begini. Jadi Mahkamah Konstitusi itu kan memang sebagai sebuah bagian dari judicial gitu ya. Judiciary system di Indonesia itu merupakan salah satu institusi ya yang diarahkan sebenarnya untuk melihat ya atau untuk melakukan review ya, pertama terkait dengan undang-undang terhadap undang-undang dasar dan kemudian pemilihan umum. Jadi ini merupakan satu institusi yang harapannya sebenarnya sangat besar gitu ya bagi sistem demokrasi di Indonesia gitu ya. Nah, karena dia merupakan sebuah
institusi ya, sebuah mahkamah ya yang masuk ke dalam judicial yang sangat-sangat strategik gitu ya di dalam menentukan ya, pertama ya kan kebijakan pemerintah ya, kebijakan yang terkait dengan undang-undang, dan kedua juga tentang pemilihan umum, maka kemudian intervensi itu menjadi satu hal yang cukup lumrah gitu ya terhadap Mahkamah Konstitusi ini. Demikian pula terhadap KPK ya, Komisi Yudisial gitu ya. Itu menjadi satu hal yang karena memang lembaga ini lembaga-lembaga yang memang sangat strategis ya, lembaga negara yang sangat strategis gitu. Nah, untuk itu penting ya bagi kita sebenarnya untuk kemudian memperkuat lembaga-lembaga ini gitu. Nah, saya ini sebagai sebuah observasi saya gitu ya, saya melihat bahwa pemerintahan Joko Widodo ini gitu ya, itu seperti pemerintahan yang diberikan sebuah cek kosong gitu ya, dan kemudian sehingga kemudian akhirnya dia bisa ya menuliskan apapun gitu ya, karena memang tingkat kepercayaannya juga cukup tinggi terhadap Joko Widodo gitu, dan juga bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo juga ya, cukup baik gitu ya, sehingga kemudian tentunya juga ini memberikan satu dorongan untuk kekuasaannya itu menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian dijaga. Ini sebagai sebuah pembelajaran sebenarnya bagi kita gitu ya, bagi masyarakat sipil terutama, bahwa ya kita tidak bisa ya kan memberikan kondisi yang sama gitu ya kepada pemimpin-pemimpin berikutnya. Ini pembelajaran yang pahit kalau menurut saya gitu ya. Apalagi kemudian presiden terpilihnya ya mempunyai yang kemudian didukung ya kan, dalam tanda kutip didukung oleh pemerintahan sebelumnya untuk kemudian memenangkan pemilihan umum ini gitu ya. Dan beliau juga mempunyai catatan yang cukup hitam dan juga cukup panjang gitu ya, dan terafiliasi kemudian dengan rezim Orde Baru. Nah, ini yang menurut saya juga perlu jadi perhatian buat kita gitu, dan saya kira ini yang harus selalu kita jaga gitu ya, dan bagaimana masyarakat sipil juga secara bersama-sama gitu ya itu memberikan edukasi juga ya kepada masyarakat ya berkaitan dengan hal-hal seperti ini gitu. Dan ini yang saya lihat ya kita juga tahu banyak teman-teman yang dulunya di masyarakat sipil juga sekarang berada di dalam pemerintahan yang sekarang ini gitu. Dan ini juga harus jadi sebuah acuan gitu bagi kita, jadi sebagai sebuah pembelajaran bagi kita untuk tetap harus menjaga jarak gitu ya. Kalau teman-teman di LP3ES nih, Mas Fahmi, biasanya kita selalu bilang bahwa ya kita dekat tapi tidak terlalu dekat gitu, jauh tapi tidak terlalu jauh gitu. Jadi masih bisa kita melakukan sebuah kontrol gitu ya, sebuah pengawasan ya, kritik ya terhadap pemerintahan yang ada gitu. Tetapi kan untuk kita melakukan itu semua kita juga harus tahu apa yang mereka lakukan kan gitu ya. Nah, balik kepada Mahkamah Konstitusi ya, tentunya kita ke depan ini harus memperkuat Mahkamah Konstitusi. Banyak permasalahan-permasalahan seperti misalnya bahwa ya kalau misalnya dia secara langsung mempunyai hubungan kedekatan kekeluargaan ya seharusnya ya legowo mundur dari posisi tersebut, karena yang namanya konflik kepentingan itu sudah pasti akan terjadi kalau kita bicara keluarga kan itu. Dan juga ya pengaturan bagaimana jangan sampai terjadi konflik kepentingan ini juga perlu diatur ya di dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. Dan masalah etika ini kan juga menjadi salah satu yang penting untuk kita lihat ya. Dan tapi sayangnya ini seringkali
orang umum itu terjebak gitu ya, antara etiket dengan etika tuh suka disamakan, padahal kan itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Jadi etika itu juga perlu diatur ya. Menghindarkan konflik-konflik kepentingan, karena pada dasarnya ya itu yang terjadi gitu di dalam konflik kepentingan ini. Nah, yang kemudian yang menurut saya cukup penting ya adalah bagaimana kemudian juga peraturan perundang-undangan baik yang terkait dengan MK ya secara khusus maupun peraturan perundang-undangan yang lain itu juga perlu ya kan sebuah kritisi juga ya, dan kritik ya bagaimana kemudian hal ini tidak terjadi gitu ya. Salah satu contoh gitu ya adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law ini juga mempunyai permasalahan tersendiri gitu ya. Bagaimana dia dirancang ya secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba sudah menjadi undang-undang gitu ya. Ini kan kelihatan bahwa oposisi itu hampir tidak berdaya gitu. Atau bahkan tidak ada oposisi pada dasarnya kan gitu ya. Sehingga kemudian ya undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa ada gitu ya. Saya secara substansi ini pun banyak bermasalah gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga harus jangan sampai hal-hal ini terjadi lagi gitu ya. Dan ini kan perlu adanya pressure ya kan dari ya masyarakat gitu. Kita tahu tadi Mbak apa namanya dari Perludem gitu ya sudah menyatakan gitu ya bahwa ya kan partai politik di Indonesia ini kan seharusnya partai politik ini kan mempunyai posisi yang cukup sentral ya di dalam bagaimana Indonesia berpolitik. Ya. Tapi saya merasa bahwa apa yang terjadi sekarang ini merupakan kegagalan dari partai politik gitu ya kalau saya boleh mengkritik. Pertama, tidak adanya perubahan undang-undang mengenai pemilihan umum gitu ya. Ya kan? Yang kemudian juga harusnya beradaptasi dengan berbagai macam perubahan yang ada di dalam sistem politik kita gitu. Ya kan karena politik tahun 1999 ya kan dan sekarang itu udah jauh berbeda gitu ya. Kesadaran politiknya berbeda, sistemnya berbeda. Ya kan dan bagaimana interrelasi dan intrik yang ada pun juga berbeda-beda kan gitu. Sehingga kemudian hukum pun harus update dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, jangan sampai ya kan dalam setiap pemilihan umum gitu ya, baik itu legislatif maupun presiden maupun nanti apa namanya pemilihan kepala daerah ya dan juga anggota legislatif di daerah ini juga kemudian jadi satu permasalahan lagi gitu ya. Kalau kita memang menghindarkan politik uang ya maka kemudian bagaimana ya kita melakukan revisi terhadap peraturan yang ada gitu. Ya kan? Karena ya sangat obvious gitu ya. Di majalah Tempo ya jelas-jelas gitu kan dijabarkan gitu dan sangat terbuka juga gitu ya para calon anggota legislatif ini memainkan ya kan politik uang itu gitu ya dengan modal sekian ya kan serangan fajar yang dilakukan berapa hari sebelum pencoblosan dan lain mereka terbuka dan itu jelas-jelas ya kan dan ini kan ada permasalahan etika di satu sisi dan permasalahan hukum di sisi lain gitu ya. Nah, bagaimana kita mau kemudian mendapatkan suatu pembelajaran politik, bagaimana kemudian kita bisa memilih orang dengan tepat didasarkan pada meritnya, kalau kemudian hal-hal ini ya terus dibiarkan kan gitu. Ya kan? Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian perlu untuk kita apa namanya ya, kita perjelaskan ya. Kalau memang salah ya harus kita bilang salah ya. Itu tipikal orang hukum memang begitu kan seharusnya. Jadi juga jangan kemudian ya hal-hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah kan gitu. Nah kan adanya perubahan kan euforia pada tahun apa namanya 99 ya setelah apa reformasi 98 99 sekarang sudah berbeda gitu ya. Kemudian juga generasi-generasi muda itu juga perlu diberitahu gitu apa yang terjadi gitu.
ya kan, saya melihat bahwa ada semacam gap bahkan dengan generasi apakah itu milenial maupun Gen Z gitu ya, berkaitan dengan apa yang terjadi, ya kan, perubahan yang terjadi pada saat reformasi ini gitu ya. Bahkan seolah-olah kita hidup dalam dua realitas yang berbeda dengan mereka kan gitu ya. Kita masih punya ingatan kuat ya terkait dengan hal itu, dan kemudian teman-teman ini kecenderungannya kemudian ya tidak terlalu tahu gitu dengan permasalahan itu, dengan membiarkan seseorang gitu ya dengan latar belakang yang cukup gelap gitu ya istilahnya ya, dengan pelanggaran HAM kemudian bisa terpilih menjadi presiden kan gitu ya. Itu satu hal yang mengenaskan paling tidak bagi saya gitu ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya ya kritik ya pembelajaran ini tidak kita lakukan ya, dan kita tidak kemudian saling memperkuat gitu ya posisi kita di antara teman-teman di masyarakat sipil ini gitu ya, untuk kemudian melakukan posisinya gitu ya dalam hal ini, melakukan kritik yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu dalam konteks hukum ya maupun hal yang lain, maka kemudian ya kita akan terus terjebak di dalam loop ini gitu ya. Terus seperti ini mungkin bisa menjadi hal yang makin buruk gitu ya. Nah, maka dari itu bagaimana kemudian kita sebenarnya memperkuat lembaga-lembaga institusi-institusi ini ya, seperti Mahkamah Konstitusi gitu ya, untuk kemudian ya kan mereka tetap bisa menjaga ya kan marwahnya gitu ya, dan apa yang menjadi tujuan utama dari kenapa mereka itu kemudian dibentuk oleh kita ya setelah reformasi ini ya. Jadi penting sebenarnya ya bagi kita untuk kemudian terus melakukan kritik yang cukup tajam terhadap pemerintah gitu ya. Siapapun yang berada di dalam pemerintahan gitu ya, tetap harus kita selalu melakukan kritik gitu ya terhadap pemerintah. Yang kita kritik itu adalah jabatan dan kewenangannya, kebijakannya, dan peraturan perundang-undangannya. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan dengan baik ya. Mungkin itu Mas Sapta dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hadi atas ulasannya. Ulasan Mas Hadi tadi sebetulnya sudah bisa merampungkan diskusi kita pada hari ini ya. Tadi dari pembicara pertama sampai terakhir tadi kita bisa menangkap ya permasalahan-permasalahan yang melingkupi demokrasi kita. Dan tentu kita optimisme itu tetap harus dibentangkan seluas-luasnya ke depannya ya. Karena tidak ada jalan lain. Dan kenapa kita memilih untuk tetap bersuara? Tentunya karena adanya optimisme ya terhadap masa depan kita sebagai komunitas yang secara sadar menjadikan demokrasi sebagai platform kebersamaan kita sebagai warga negara. Tentu banyak tantangan ya, tantangan itu selalu ada ya, tapi memang kita tetap optimis bahwa sepertinya agak sulit kalau memang kembali ke zaman otoriter seperti dulu ya, karena memang kita lihat desentralisasi power itu bukan hanya ditentukan oleh kekuasaan politik, tetapi kekuasaan ekonomi juga. Hari ini kita melihat agak sulit ya, dictatorship itu bisa berkembang atau bertahan kecuali memang memilih menjadi negara yang isolated ya, seperti Korea Utara misalnya ya. Atau kembali ke model Cina yang secara politik sangat tertutup ya, tetapi mereka terbukti juga secara ekonomi tetap harus memilih model yang bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari komunitas global ya. Dengan kata lain, memang hari ini kalau meminjam
Fukuyama ya, eh, liberalisme itu ala kulihal itu menang gitu, artinya dia menjadi platform global ya, di mana posisi sebaliknya itu semakin tersudutkan. Tetapi tentu ancaman-ancaman untuk terhadap platform itu tentu tetap selalu ada, dan itu yang membuat kita harus tetap selalu waspada dan menjadi tugas kita ya selaku masyarakat sipil, para aktivis-aktivis, dan tentu juga media massa ya, menjadi tetap relevan dan tentu akan semakin relevan untuk menjaga demokrasi kita ke depannya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pembicara yang telah berkenan menjadi bagian dari kegiatan ini pada hari ini, dan tentu jangan kapok untuk diundang kembali di masa-masa yang akan datang ya. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sangat penting ya untuk menjadi bagian komunitas yang selalu kritikal terhadap apa yang terjadi di jagat politik kita. Dan juga Pak Rektor, terima kasih sudah menemani diskusi kita sampai akhir, dan juga Pak Fahmi ya, dan juga rekan-rekan sekalian yang sahabat setia LP3IS dan Universitas Paramadina. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan ya, dan tentu sampai ketemu di lain waktu di topik-topik yang tentu akan lebih menarik, lebih penting, dan tetap harus kita suarakan. Demikian akhirnya kegiatan hari ini saya tutup ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ya, makasih Septa. Septa. Terima kasih Bapak-bapak. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Terima kasih Mbak Assalamualaikum. Khairunisa, Mas Bapak. Wida, Selamat Mas Pak Septa. Isan, terima kasih. Ya. Ya, makasih. Terima kasih.